Akhirnya orang-orang, ya sudah kalau kita sepakat kita buang ini jenazah. Kita buang ini jenazah, dibuang sama orang sekitar, dibuang sama warga sekitar. Kemudian setelah itu, akhirnya ketika itu Nabi Musa diperintahkan sama Allah, wahai Musa, datang ke bumi bersujud. Ya. Wahai Musa, datang ke bumi bersujud, datangi kampung tersebut, datangi komplek tersebut, karena di komplek tersebut ada satu orang pemuda kekasihku, dia meninggal dunia, ditelantarkan jenazahnya, urus di jenazah, aku cinta sama ini orang. Nabi Musa sebagai nabi, sebagai rasul, ya taat, yang melaksanakan perintahnya Allah, sami'na wa ata'na, mendengarkan, melaksanakan. Datang ke komplek bumi bersujud. Kemudian Nabi Musa datang ke komplek ini, tanya sama orang kampung, Cil, ada nggak kira-kira orang umur 200 tahun meninggal dunia, dia adalah kekasihnya Allah, dia dicintai sama Allah. Katanya Cil, nggak ada. Tanya sama paman-paman jual pentol, paman-paman ada nggak di warga sekitar sini yang meninggal hari ini umurnya 200, dia adalah kekasihnya Allah, dia teliti, nggak ada. Wahai Musa, yang ada itu orang yang setiap hari maksiat sama Allah, bukan kekasihnya Allah. Namanya Fulan bin Fulan, iya muncul katanya. Umurnya 200, iya benar. Ciri-cirinya seperti ini kata Nabi Musa, iya benar. Kata pentol ini, di mana jenazahnya? Dia adalah kekasihnya Allah katanya. Paman tukang pentol ini kaget. Karena apa? Orang ini nakal, orang ini bejat. Setiap beliau keluar rumah, orang-orang ketakutan karena bejatnya ini orang. Tanya ini orang, wahai Musa, bukankah orang tersebut orang yang bejat? Bukankah orang tersebut adalah orang yang kriminal? Bukankah orang tersebut adalah orang yang rusak, maksiat terus jalan? Tapi kenapa engkau sebut orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah, wahai Musa? Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan apa? Wahai Fulan, saya ini nabi, saya tugasnya hanya melaksanakan saja. Saya itu sebagai nabi tugasnya mematuhi perintahnya Allah, nggak perlu tanya banyak-banyak. Allah perintahkan seperti ini, saya jalan. Orang-orang datang semua, wahai Musa, benarkah dia kekasihnya Allah? Benar, katanya Nabi Musa. Kok bisa? Ini orang dicintai oleh Allah, ini orang maksiat terus, dolim, minum khamar, zina, gibah, mengeramput. Kenapa ini orang dicintai sama Allah? Nah, ketika itu Nabi Musa hanya jawabannya satu, saya ini nabi, saya hanya patuh dengan perintah Allah. Didesak Nabi Musa, suruh tanya sama Allah, kenapa Allah cinta sama ini orang? Apa penyebab orang ini cinta? Apa penyebab orang ini dicintai sama Allah? Maka Nabi Musa melaksanakan hal tersebut, datang kepada Allah. Ya Allah, saya ini sebenarnya nggak mau bertanya. Ya, saya nggak mau bertanya. Saya ini sebagai nabi hanya menjalankan perintahnya Engkau, wahai Rasul, wahai Allah. Wahai Musa, Engkau menanyakan apa, wahai Musa? Saya cuma tanya satu, ya Allah, kenapa Engkau mencintai ini pemuda? Kenapa Engkau mencintai ini pemuda? Maka Allah mengatakan apa? Wahai Musa, saya tahu orang tersebut ahli maksiat. Saya tahu orang ini setiap hari menyambati orang, setiap hari dolim, setiap hari zina, setiap hari minum khamr. Wahai Musa, perlu Anda ketahui, dia punya satu amalan yang aku cintai, yang aku terima, sehingga aku angkat orang tersebut jadi kekasihku. Apa itu ya Allah? Sehingga merubah orang tersebut menjadi orang yang dicintai Engkau, wahai Allah. Maka dijawab sama Allah,
Wahai Musa, orang tersebut nggak sengaja ketika itu buka kitab Taurat. Di situ di dalam kitab Taurat ada tulisan namanya Ahmad. Di situ ada tulisannya Ahmad. Orang tersebut mengagungkan itu tulisan Ahmad, dicium tulisan Ahmad. Gaya dicium, dikasih parfum, dicium, diletakkan di matanya, di kelopak matanya, diletakkan di atas, kemudian itu tulisan diletakkan di atas, di tempat yang mulia. Dengan sebab itulah wahai Musa, aku cintai orang ini karena apa? Dia memuliakan nama kekasihku, wahwa Ahmad, dia adalah kekasihku. Dialah Ahmad, nabi akhir zaman yang namanya dikenal di dalam kitab Taurat Ahmad, nanti di dalam akhir zaman dikenal Muhammad. Dia adalah kekasihku karena berkat dia cinta kepada kekasihku, memuliakan nama kekasihku, maka aku muliakan. Bisa kita bayangkan, Pak, Bu, bukan umat Nabi, gak kenal sama Nabi, bejat, maksiat, hanya memuliakan tulisan Ahmad, dicium, diparfumi, diletakkan di kelopak matanya, diletakkan di atas kepalanya, diletakkan di lemari yang tempat yang lebih tinggi, dimuliakan nama Ahmad. Allah cintai, apalagi Anda umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad, datang ke sini tentunya cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah selamat di akhirat. Bukan umat Nabi dapat kemuliaan jadi kekasihnya Allah, apalagi Anda umatnya Nabi yang diharapkan bisa masuk surga dengan Nabi. Tentunya kita tempatkan Nabi Muhammad nomor satu untuk kita cintai. La yu'min ahadukum hatta akunu hatta billahi. Katanya Nabi Muhammad, la yu'min ahadukum, gak sempurna iman seseorang hingga dia bisa menempatkan Nabi Muhammad di atas segalanya. Gak sempurna imannya orang kalau Nabi Muhammad masih cintanya di bawah orang tuanya, masih di bawah anak-anaknya, apalagi manusia sekalian. Tempatkan Nabi Muhammad nomor satu, tempatkan Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Insya Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalan sebelum saya tutup biar dapat manfaat ya. Satu amalan yang bisa kita amalkan, remeh tapi banyak orang lupa. Saya bahas kemana-mana karena ini sering orang lupa. Saya mau tanya sunnahnya Nabi, kalau Nabi makan itu kira-kira duduk atau berdiri, Pak, Bu? Orang komplek bumi bersujud kira-kira makannya duduk apa berdiri? Bujurlah duduk yang duduk kalau makan, kalau minuman mengeramput ya. Oke, mungkin di rumah kalian bagus duduknya, tapi yang sering saya lihat di daerah manapun, kan khususnya orang-orang yang di daerah Kalimantan khususnya ataupun dimanapun, kalian senang ziarah gak kira-kira? Senang ziarah gak kira-kira? Senang ya. Salah satu kehebatan orang-orang sekitar sini itu dia penuhi waktunya, kalau ada waktu kosong disempatkan untuk ziarah kira-kira ya. Hiburannya apa? Ziarah. Mungkin mau ke pantai ini mampir dulu untuk ziarah. Pasti saya ketahui luar biasa, top, hebat Anda, saya acungi jempol. Tapi ada satu yang dilewatkan oleh Anda, apa itu? Datang ke wali ketika Anda setelah berziarah, mulihkan menusuk pentol, kira-kira makannya duduk atau berdiri? Ayo, adalah yang berdiri? Ada banyak ya. Ada yang duduk? Ada sedikit. Betul tidak? Katanya cinta Nabi, katanya makanya duduk. Anda datang ke wali, itu wali diangkat sama Allah, namakan cinta Nabi. Lah Anda datang ke wali, namakan cinta Nabi, dapat apa terus Anda? Ya, ada yang dulu sumpah ya, datangnya ziarah, bergamis, ya, berkopiah putih, ngarannya haji. Ada juga ngarannya tuan guru, ngarannya bersurban.
Habis ziarah, mimpin ziarah, nangis-nangis. Pulihkannya kelaparan perutnya. Kalau Supentol makannya berdiri. Supan kada kira-kira lawan bajunya. Supan kalau yang pakai rok mini makannya berdiri wajar. Kalau yang begamis kopi hanya putih garamnya, haji garamnya, ustad garamnya, tuan guru tapi makannya berdiri. Supan. Taruh dulu jubahnya, taruh dulu surbannya. Nabi itu makannya duduk, gak berdiri. Nabi memang ada minum berdiri, tapi minum air zam-zam itu pun minumnya bisa dihitung berdiri. Agar apa? Biar gak haram jadinya. Nabi itu minum berdiri, biar tidak ada pernyataan nanti di akhir zaman bahwa minum berdiri itu haram. Cuma boleh. Ya. Sekarang saya mau tanya, bedanya makannya duduk sama minum sama gak kira-kira? Sama-sama makan ya? Sama kan? Minum berdiri sama duduk sama gak kira-kira? Kira-kira sama-sama habis gak kira-kira? Habis. Terus bedanya apa? Kalau Anda makannya berdiri tidak dapat sunnah, dapat makruh. Nah ikuti Nabi. Tapi kalau makannya duduk dapat sunnah, dapat pahala, dicintai Allah, diampuni dosa-dosa Allah. Hal mubah bisa bernilai pahala, satu dengan yang kedua dengan ikuti Nabi. Hal mubah makan itu mubah, mau makan mau kada terserah dia. Mau makan mau kada terserah. Gak makan gak dosa, gak berpahala. Mau makan gak berpahala, gak dosa. Tapi makan itu bisa berpahala. Dengan apa? Satu dengan niat apa? Saya niat makan biar kuat ibadahnya. Saya niat makan menusuk pentol biar semangat ziarahnya. Yang kedua apa? Mutaba'ah Nabi. Ngikutin Nabi Muhammad apa? Makannya dulu. Minumnya dulu. Duduk. Siap dilaksanakan Bu? Siap dilaksanakan Pak? Mulai sekarang kalau ada orang yang makannya duduk, ya itu bagus. Kalau ada yang makannya berdiri, ditegur. Saya sering negur, ya. Saya sering negur, saya nggak takut negur, ya. Karena kebaikan. Karena apa? Saya cinta. Saya cinta. Nggak maksud apa-apa orang marah, orang negur itu bukan karena nggak cinta, karena cinta. Ya. Ayo, mulai sekarang ajarkan dengan anak-anak kita hal yang remeh. Nggak usah ajarkan sholat dan ini dan itu, ya. Mungkin terlalu sulit sholat, disuruh sholat tahajud, ya. Kita ini sholat tahajud, alhamdulillah ya. Sampai ada orang bilang, Beb, jangan ngajarkan tahajud. Sholat 5 waktu saja, alhamdulillah, Beb. Apalagi sholat tahajud. Sholat 2, alhamdulillah, luar biasa, Beb. Sholat 5 waktu sudah cukup, Beb. Ya, udah. Kita ajarkan hal yang remeh, makan dengan duduk, minum dengan duduk. Ya, kalian tahu hewan? Hewan, hadangan tahu kalian? Tahu hadangan? Bahasa Indonesia apa? Kerbau. Kerbau itu makannya duduk atau berdiri lupa? Duduk atau berdiri Pak? Berdiri. Jangan dibayangkan berdirinya seperti kita ya. Hadangan itu kalau makan duduk, kalau berdiri. Ya. Kalau makan berdiri. Lah, kalau ada orang makannya makan berdiri berarti sama lawan hadangan. Lawan hadangan. Jadi nanti bila ada orang yang makannya berdiri sampai di hadangan. Bahkan kita lebih parah, gak hanya berdiri, tapi apa? Tangannya tangan kiri, makannya sambil ngomong, makannya sambil jalan. Tahu lah warit itu mengambil makanannya, makannya sambil jalan, ya. Berarti kalau Anda makan sama seperti warit. Kalau makannya berjalan sambil berdiri berarti sama seperti warit yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Itu hal remeh saja kita amalkan karena ya Allah. Terakhir sebelum saya tutup. Kalau Anda amalkan itu sunnah katanya Nabi Muhammad, kemudian Anda awali dengan alhamdulillah, bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, Allah akan ridho dengan orang tersebut. Cuma makan saja bisa datangkan keridhaan ya Allah. Karena apa? Mutaba'ah Nabi, ikuti Nabi Muhammad. Sepele makan,
bisa dapat dari Allah, dapat derajat di sisi Allah dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad. Di awal di Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Katanya Nabi Muhammad, makanan tersebut masuk ke dalam perut, maka tidak akan mau berbuat maksiat untuk tubuh dengan cara mengikuti Nabi Muhammad. Di awal di Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Sampai di sini paham gak ada? Paham gak ada? Lanjut atau sudah? Lanjut atau sudah? Jangan lanjut, sudah lapar habibnya ini. Ya, karena tadi dari pagi belum dari Banjar ya, kemarin dari Palangka juga, dari Pulau Pisau ya. Ini tadi sampai cuma makan wadai ya, terus pikir pun terus lewat aja. Karena kami masih mandi ya, masih siap-siap prepare ya. Minta maaf kalau misalnya dia menghadiri, insya Allah Allah berikan pahala yang besar di sisi Allah. Satu ijazah yang bisa Anda amalkan. Ada hadisnya Nabi Muhammad, man qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fa anzilhu al-maq'ada al-mubarraka indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Ini boleh direkam, boleh dicatat, boleh video ya, halal. Katanya Nabi apa? Siapa orang yang baca sholawat ini, maka wajib bagi dirinya dapat surganya Allah, wajib dapat bagi dirinya syafaatnya Nabi Muhammad. Apa itu sebabnya? Apa itu sholawatnya? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mubarraka indaka yaumil qiyamah. Orang yang baca sholawat tadi wajib dia dapat syafaatnya Nabi. Ayo kita baca bersama-sama, ikutin saya, nanti Anda ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mubarraka indaka yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mubarraka indaka yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mubarraka indaka yaumil qiyamah. Katanya Nabi apa? Orang yang baca itu sholawat wajabat lahu syafaati, wajib orang tersebut dapat syafaatnya Nabi. Amin Allahumma. Syaratnya satu, jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban. Nanti sudah baca sholawat, ampihan sholatnya. Tetap laksanakan sholat 5 waktu, tetap laksanakan puasa, tetap laksanakan zakat, tetap laksanakan haji bagi yang insya Allah Allah mampukan bisa haji umroh. Allah mampukan bisa haji umroh. Keindahan, sekampungan, serumahan, lawan kucing-kucingnya. Ya Rabbal. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bilanya kelelasan ya, perlu minta maaf kepada tuan guru atau kepada hadirin hadirat muslimin muslimat. Terakhir itu yang bisa saya sampaikan, satu, cinta sama Nabi perlu pembuktian. Buktinya dari hal yang kecil-kecil. Contohnya amalkan bagaimana tata cara Nabi Muhammad itu itu daripada ringkasan yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan. Terakhir saya bawa hadiah, kalau ada yang mau, ada parfum, ada baju barokah ya. Baju barokah tersebut dicampur air zam-zam, dicampur air sumur gores.
Kalau ada orang yang pernah berangkat haji umroh, tapi ini orang jarang, kita datang ke Bir Sumur Gores ya. Bir artinya sumur Gores ini air yang digunakan untuk memandikan jasad Rasulullah. Nabi Muhammad mau meninggal berpesan, nanti kalau saya meninggal mandikan pakai air sumur Gores. 100% dari manusia yang ada ataupun di Indonesia mungkin hanya 20% orang berangkat haji umroh itu tabarukan mendatangi sumur Gores. Alhamdulillah Sya'ban yang kemarin saya umroh, saya datang ke sana, saya ambil itu air, saya campurkan itu air di dalam air tersebut. Dan air-air yang ada di Pulau Jawa, air Wali, air Habib Soleh, dan air yang ada di Jakarta, di Museum Luar Batak, saya itu campurkan jadi satu. Saya bacakan sholawat, saya bacakan rotib, saya bacakan maulid. Subhanallah, ada 2 orang membuktikan yang cerita sama saya. Tahun kemarin ada orang cerita, Bib, saya belum punya anak, Bib, saya kepingin punya anak, Bib, japaikan dayu. Nggak saya japaikan, saya berikan ini dayu. Ini dayu dihadiahkan, insya Allah Anda punya anak. Bertahun-tahun gak punya anak. Setelah diminum itu air, saya pulang ke Jawa, ditelepon. Lakiannya telepon dulu, Bib, alhamdulillah Bib, alhamdulillah Bib, Bib, bini ulun sudah ngandung, bini ulun sudah hamil berkat Bayu Pian. Ulun takuni pulang. Berkatnya apa? Bayu Pian, Bib. Ulun berpikir kembali, Bayu yang mana ini? Ulun takuni pulang. Berkatnya apa? Alhamdulillah Bib, berkatnya Bayu Pian, Bib. Ulun kepada sama suami, ini ulun kada ikut membuat, tapi dipadahkan Bayu ulun. Ulun padahkan apa? Bayu yang ulun bawa, yang ulun japaikan, yang dicampurkan air zam-zam, yang dicampurkan air sumur Gores, bukan Bayu ulun. Kalau Bayu ulun itu bahaya, bukan lagi gak bahaya itu ya. Subhanallah, alhamdulillah punya anak. Dan sekarang kurang lebih umurnya setahun berapa bulan gitu. Namanya Muhammad Al-Fatih, satunya siapa? Laki-laki, 2 laki-laki itu ya. Alhamdulillah hajatnya kabul ya. Karena apa? Mau zam-zam 5 suigalah. Kata Nabi, air zam-zam itu tergantung niatnya Anda. Kalau Anda niatin baik, insya Allah Anda dapat sesuai dengan niatnya Anda. Juga ada potongan kiswah makam Nabi. Alhamdulillah dapat hadiah dari seorang, dapat potongan kiswah makam Nabi. Kita umroh ya, belum tentu bisa mencapai itu besi, apalagi itu kain penutup makam Nabi. Kalau kiranya itu besi bisa dimarahin, disarikin sama polisi-polisi di sana. Karena apa? Mereka nggak suka bid'ah ya. Mereka nggak suka dengan hal-hal tersebut. Ya, alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya potong-potong kecil-kecil. Yang berminat silakan, ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Yang berminat insya Allah kita gunakan untuk kemaslahatan umat, untuk perjalanan dakwah kita, untuk kemaslahatan majelis kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi yang berataan. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Seandainya ini pertemuan terakhir, kita berjumpa nanti besok dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hadina al-husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afaqna min al-fitani. Rabbi hdina syakirin wa tawaffana muslimin bil asmin al-alimin bi subrati syabiqin bi jahi Tuhan Rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul. Rabbi istajib lana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyurukum syukran katsiran, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Habib Ahmad Jadi atas ceramah agama atau mau'izatul hasanah. Baik, yang terakhir, acara terakhir kita memasuki yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib. Jadi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub
Terus bihan qulub wa taqtalibu bihan nusuk wa talibu bihan suh wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa nasi'an wa barakan wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban saliman. Ya Rabbi wajma'na wa ahdakan lana fi dhalika firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahdakan lana fi dhalika firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahdakan lana fi dhalika firdaus ya rabbana rajwana. Allahumma salli al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal maghfirah wa tauba wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah.